Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi di Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid kita ini untuk mengikuti kajian, untuk mendalami dan mudah-mudahan bisa mengamalkan ajaran Islam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan sebagai pengikutnya kita senantiasa istiqomah di jalan Islam, berusaha meneladani apa yang pernah diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, topik kajian pagi hari ini adalah wakaf sebagai gaya hidup muslim produktif. Artinya dengan kita berwakaf, dengan kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan umat Islam, untuk kemanfaatan umum, kita menjadi pribadi muslim yang produktif. Produktif dalam arti tidak hanya sekedar gemar berwakaf, tetapi juga produktif dari segi dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari amal wakaf kita. Jadi kata produktif itu merujuk kepada amalan yang kita kerjakan berupa wakaf dan manfaat serta dampak yang ditimbulkan dari wakaf itu. Apalagi wakaf ini termasuk kategori sedekah jariyah, sedekah yang nilai pahalanya terus mengalir, terus memberikan deposito amal pahala bagi yang berwakaf. Mengapa wakaf ini nanti kita kategorikan sebagai gaya hidup? Kita tahu bahwa gaya hidup itu adalah perilaku yang terus menerus diulang. Jadi kalau cuman sekali itu belum gaya itu. Maka disebut gaya itu manakala kita sudah menampilkan dan mengamalkannya secara istiqomah, secara rutin. Misalnya gaya hidup milenial itu biasanya suka ngopi, nongkrong di warung-warung kopi. Berarti tidak cukup sekali, berulang kali. Nah, kita ingin wakaf ini menjadi gaya hidup yang terus kita ulang, yang terus kita kerjakan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu meninggal baru wakaf, walaupun itu masih bagus kalau seandainya wasiatnya ada yang diwakafkan. Tetapi selagi kita masih hidup, kita berusaha untuk gemar berwakaf meskipun nilainya tidak harus besar. Jangan dibayangkan wakaf itu mestinya miliar-miliaran. Tidak. Kita bisa wakaf buku, kita bisa wakaf kalau di masjid ini bisa saja wakaf kursi seperti yang diduduki Mas Andi gitu ya. Yang itu juga bermanfaat. Selagi bermanfaat, dimanfaatkan, insya Allah punya nilai produktivitas. Kita juga bisa wakaf tunai dalam bentuk cash, kita bisa wakaf manfaat dan lain sebagainya. Kajian kita pagi hari ini nanti akan dimulai dengan pembahasan konsep dasar wakaf, definisi dan rukun wakaf, sejarah wakaf,
dan sunnah gerakan. Wakaf sebagai sunnah gerakan perjuangan dakwah, dasar hukum wakaf, dan ziswa zakat infak wakaf itu zakat infak sedekah wakaf itu memang dahsyat dan menjadi pilar penopang gerakan Islam pada umumnya. Seperti Muhammadiyah ini bisa sebesar sekarang, bisa menjadi organisasi sosial keagamaan nomor 4 terkaya di dunia, saya kira penopang utamanya adalah wakaf. Kemudian fungsi ragam pemberdayaan wakaf sebagai gaya hidup produktif. Ini yang nanti akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya memadai. Kita mulai dengan prolog. Umat Islam itu sejatinya kaya dan berdaya. Bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya ilmu, kaya pengalaman, kaya karya yang pernah diwariskan oleh peradaban Islam. Berdaya artinya umat Islam itu punya kemampuan untuk mengembangkan dirinya, untuk membangun peradaban, untuk memajukan agama. Tetapi potensi kekayaan dan keberdayaannya itu belum dieksplorasi dan dioptimalkan fungsinya, sehingga secara ekonomi umat Islam masih tertinggal dan kalah bersaing dengan umat yang lain. Indonesia yang demikian besar ini hanya dikuasai segelintir orang, para taipan atau oligarki yang mencengkeram pemerintahan atau negara ini, sehingga ada yang mengatakan satu orang itu bisa menguasai sekitar 70% aset yang ada di Jakarta ini. Coba itu lihat hotel-hotel, ya, kemudian mall, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, itu rata-rata kelihatannya bukan milik umat Islam. Jadi umat Islam ini tergolong dari segi ekonomi belum berdaya. Salah satu ajaran Islam yang syarat dengan pemberdayaan ekonomi umat adalah ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Karena ziswa ini tidak hanya menjadi instrumen pemberdayaan umat, tetapi juga berfungsi sebagai pilar pembangunan peradaban Islam yang berkemajuan. Potensi dana zakat umat Islam misalnya, itu menurut beberapa laporan dalam setahun itu bisa mencapai 300 triliun. 300 triliun itu setahun ya. Namun baru bisa diwujudkan, dihimpun, dikelola, dikembangkan, dimanfaatkan baru sekitar 10%, sekitar 30 triliun saja. Berarti masih ada 90% yang belum terkelola, belum tergarap, belum termanfaatkan. Tentu ini memerlukan kajian dan penelitian tersendiri. Mengapa 90% potensi zakat umat itu belum bisa dihimpun dan dimanfaatkan? Potensi keberdayaan umat dari infak dan sedekah juga nyaris tidak terbatas. Kalau zakat itu wajib, tapi kalau infak sedekah itu sukarela dan pasti jumlahnya lebih banyak. Tetapi pengumpulan, pengelolaan dan fungsionalisasinya juga belum optimal. Mengapa belum optimal? Apakah manajemennya yang belum mendapatkan kepercayaan publik, belum trust, belum memiliki legitimasi, ataukah kesadaran umat untuk berziswa yang masih rendah? Ini lagi-lagi memerlukan kajian tersendiri. Oleh karena itu, lembaga-lembaga amil zakat itu keberadaannya sebetulnya sangat penting untuk menjaga kelangsungan umat Islam ini dari keterpurukan, dari kemiskinan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ini menjadi pemantik diskusi kita. Zakat dibagikan kepada 8 golongan atau samaniyah asnaf,
sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Sehingga zakat cenderung habis didistribusikan, itu zakat ya. Sedangkan wakaf sesuai dengan namanya al-waqfu, itu artinya al-habsu, menahan, jangan sampai habis. Justru aset yang diwakafkan itu bisa terus berkembang sehingga menjadi produktif, mengalirkan manfaatnya baik bagi penerima manfaat maupun bagi wakif, bagi yang berwakaf. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengoptimalkan pengembangan wakaf umat dalam rangka menyejahterakan, memajukan, dan mengadil makmurkan ekonomi umat Islam. Ini kita perlu belajar dari sejarah, karena kita ini berbeda dengan sistem ekonomi manapun di dunia. Kita punya sistem ziswa ini yang boleh dikatakan teruji, tahan banting, dan terbukti memiliki kontribusi yang besar dalam pemajuan peradaban. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan wakaf sebagai gerakan sosial dan gaya hidup umat Islam yang dapat memberdayakan dan melejitkan potensi ekonomi umat. Bagaimana mengelola lembaga yang kredibel, terpercaya, modern untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan aset umat berupa wakaf. Kalau kita amati, mayoritas organisasi sosial keagamaan itu tumbuh, berkembang, dan besar karena wakaf, bukan karena semata-mata lembaga itu punya bisnis yang hebat. Kecenderungannya wakaf ini yang terjadi ya, umumnya berupa wakaf harta yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Dan ini menjadi pemahaman yang cukup lama dimiliki atau mengendap dalam pikiran umat Islam. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Bahkan belakangan ini setelah disahkannya undang-undang wakaf, wakaf itu tidak terbatas pada harta yang tidak bergerak, harta yang memang punya nilai kemanfaatan jangka panjang. Wakaf bisa berupa uang tunai, bahkan sekarang dengan klik kiris itu bisa wakaf gitu ya. Bisa wakaf Al-Quran, bisa wakaf sumur, bisa wakaf pondok pesantren, wakaf perpustakaan, dan lain sebagainya. Beragam sekali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan literasi perwakafan sebagai lifestyle atau gaya hidup demi kemajuan peradaban umat dan bangsa? Inilah beberapa pertanyaan pemantik dalam diskusi kita pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami apa itu wakaf. Al-waqfu dari bahasa Arab ya, wakaf itu. Al-waqfu itu bermakna al-habsu, menahan, tetap, tidak berubah. Karena memang idealnya apa yang diwakafkan itu tidak diubah-ubah sesuai dengan maunya nadir ya. Jadi kalau tanah ya, kalau diamanati untuk difungsikan sebagai masjid ya harus dibangun masjid, jangan dibangun mall. Itu berarti tidak amanah ya. Wakaf juga berarti al-man'u, mencegah agar apa yang sudah diwakafkan itu tidak beralih kepemilikannya, tetapi kepemilikannya menjadi dan tetap tidak berubah menjadi milik umat, menjadi milik seluruh umat Islam. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, wakaf adalah menahan harta, berarti tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dialihkan kepemilikannya. Ini yang seringkali terjadi konflik itu ketika akad wakafnya nggak jelas. Misalnya ada orang tua yang punya hati mulia bangun, sebut saja majelis taklim atau mungkin sekolah gitu ya. Tapi karena anak-anaknya, ahli warisnya itu tidak semua memiliki literasi wakaf yang memadai,
tahu-tahu ketika orang tuanya sudah meninggal diperebutkan, diwarisi, dan bahkan kemudian diperjualbelikan. Makanya tidak jarang ada konflik pengelolaan lembaga pendidikan tertentu karena masing-masing ahli waris itu boleh jadi tidak memahami wakaf dan kemudian itu kemudian memandang itu harta warisan orang tua sehingga diperebutkan, diwaris. Dalam kamus istilah fikih, wakaf didefinisikan sebagai memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Makanya Lazismu misalnya itu menerima banyak wakaf dari para wakif, dari orang-orang yang mempercayakan pengalihan kepemilikan pribadinya itu menjadi milik badan, milik organisasi, milik umat. Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan baik umum maupun khusus. Mengapa ada yang disebut abadi dan ada yang sementara? Karena wakaf itu dalam akadnya memang ada pilihan. Kalau kita wakaf tanah mungkin selamanya, itu ketika sudah diserahkan. Tapi kalau kita wakaf misalnya wakaf kamar hotel, nah, kita punya hotel nih, kamarnya ada 110 kamar kita wakafkan dalam jangka waktu tertentu dengan akad kalau 10 kamar itu dihuni oleh pengunjung atau oleh orang yang menginap di situ, maka hasil dari huniannya itu diperuntukkan sebagaimana akadnya. Mungkin diperuntukkan untuk pemeliharaan masjid, untuk pembangunan musola, perpustakaan dan lain sebagainya. Yang dimaksud menahan harta adalah seperti orang yang wakaf tanah dan bangunan. Maka selama tanah dan bangunan tersebut masih ada, dapat diambil manfaatnya secara berulang-ulang untuk waktu yang tak terbatas. Jadi selama masih berfungsi, selama masih dapat digunakan, apakah itu berupa masjid, pesantren, jalan umum dan lain sebagainya, manfaat atau nilai dari wakaf itu akan terus mengalir pahalanya. Menurut 4 madhab, nah ini definisi wakaf ini beragam. Misalnya menurut madhab Hanafi, wakaf itu adalah menahan harta berdasarkan hukum milik Allah dan mendayagunakan kemanfaatannya bagi orang yang menginginkannya. Ya, keberadaan masjid seperti At-Tanwir ini tentu bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Tapi manfaat itu tergantung kepada orang yang mau mengambilnya. Misalnya kita di hari libur seperti ini, kita mengambil manfaat ini untuk kajian. Yang mestinya kalau masjid-masjid yang lain itu misalnya tutup gitu ya, tidak buka, ya berarti tidak ada manfaat di hari itu yang bisa diambil. Itulah yang dimaksud dengan bagi yang menginginkannya. Nah, ini yang menginginkan adanya kemanfaatan dari masjid ini di hari sekarang ini adalah majelis tablik misalnya. Kemudian ulama yang lain juga mendefinisikan misalnya madhab Maliki ya, al-waqfu i'ta'u manfaati syai'in muddata wujudihi laziman baqa'uhu fi milki mu'tihi walau takdiran wal waqfu isman ma a'taita manfaatahu muddata wujudih. Intinya wakaf itu memberikan manfaat. Memberikan manfaat itu ternyata bisa beragam wujudnya. Sebut saja misalnya dokter, dia ingin memberikan manfaat dari jasa profesionalnya sebagai dokter kepada umat Islam. Contoh, dia buka praktek itu dari Senin sampai Jumat, tapi di hari Jumat dia khususkan
siapapun yang dilayani di hari Jumat itu gratis misalnya. Nah, itu adalah ikrar wakaf dia bahwa ilmu yang dia miliki di bidang kedokteran, di bidang medis itu bisa memberi manfaat bagi orang lain. Muddata wujudi, selama keberadaannya itu masih ada, selama orangnya tadi masih ada, jasanya tetap bisa dirasakan manfaatnya. Kalau misalnya sudah tidak ada, maka berakhir pula jariyahnya itu, mengalirnya pahala itu. Oleh karena itu memang para ulama cenderung menghendaki wakaf itu punya nilai jangka panjang, punya manfaat jangka panjang. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan kita bisa mewakafkan apa yang kita miliki, apakah jasa profesional kita, harta kita, aset kita dalam jangka waktu tertentu. Syukur-syukur bisa selamanya ya. Nah, unsur atau rukun wakaf itu ada 5. Yang pertama wakif, yaitu orang atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian nadir itu pihak yang menerima wakaf. Jadi kalau di perserikatan ini adalah lazismu, itu nadirnya. Lalu ada ikrar wakaf, ada pernyataan kehendak wakaf yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Sebagai contoh misalnya, saya wakafkan mobil saya ini untuk digunakan operasional manajemen zakat oleh lazismu misalnya. Ya tentu namanya kendaraan punya masa khidmah gitu ya. Kalau masih normal ya bisa digunakan, tapi kalau suatu saat rusak ya berarti sudah selesai. Lalu ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah penerima manfaat. Siapa penerima manfaat? Secara umum adalah umat Islam. Tapi boleh jadi dalam konteks tertentu penerima manfaat itu adalah orang-orang tertentu. Kalau kita mewakafkan sebuah bangunan dan itu digunakan untuk pendidikan pesantren, ya berarti penerima manfaatnya itu adalah para santri berikut ustadz-ustadznya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya benda wakaf. Benda wakaf itu harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh si wakif. Ya tadi kita sebut bahwa wakaf itu memang tidak mesti berupa harta benda, tapi bisa juga berupa jasa, bisa juga berupa nominal ya. Jadi jangan sampai benda ini konotasinya yang konkret yang bisa dipegang ya. Kalau seorang dokter kan ketika dia mewakafkan keahliannya, jasanya, profesinya itu nggak kelihatan tapi nyata gitu ya manfaatnya. Misalnya orang yang mencari atau berobat itu bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, itu yang dirasakan manfaatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wakaf ini termasuk ajaran yang sangat unik dibandingkan ajaran-ajaran yang lain. Bahkan Barat itu mengagumi Islam dari aspek ekonomi itu dari wakaf, karena ajaran seperti itu nggak ada di mereka. Mungkin mereka punya yang sering disebut dengan filantropi, berderma, berbagi, tapi tidak ada konsep tentang wakaf, tentang memberikan sesuatu yang punya nilai manfaat jangka panjang dan penerimaan manfaatnya itu banyak. Secara historis wakaf itu dimulai oleh Nabi ketika Nabi berada di Madinah sesampai dari perjalanan hijrah. Masjid Nabawi yang kita mungkin sudah kunjungi ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah
Dahulunya itu merupakan tanah milik 2 anak yatim dari Bani Najjar. Semula tanah itu akan dihibahkan kepada Rasulullah, tetapi beliau menolak. Mengapa menolak? Karena ini milik anak yatim, sementara anak ini masih perlu pembiayaan, perlu perawatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya di masa-masa yang akan datang. Karena pertimbangannya anak yatim itu juga harus dirawat, dilindungi, disantuni, sehingga Nabi tidak mau diberi oleh anak yatim. Rasul kemudian memutuskan untuk membelinya dengan harga 10 dinar emas. Ini kalau di krus sekarang berapa itu 10 dinar emas? Kalau sekarang 1 gram saja itu harganya sudah 2 juta katanya. Kalau udah lebih bahkan 1 dinar ini besar itu ya. Yang dibayarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi yang mempelopori wakaf, tetapi yang membayari, yang melunasi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini boleh dikatakan merupakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kolaborasi yang luar biasa. Rasul membeli, Abu Bakar membayar. Dan itu sebuah gagasan yang sangat bagus. Pada zaman Nabi, luas Masjid Nabawi itu hanya sekitar 35 kali 35 meter. Jangan-jangan masih lebih besar Masjid Nabi daripada ini ya. Ini nggak sampai 35 nih. Dan setelah perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, di mana jumlah kaum muslimin semakin bertambah, maka Masjid Nabawi diperluas menjadi 50 kali 50 meter, 500 meter ya, atau lebih, atau 5.000. Itulah perluasan Masjid Nabawi terakhir sehingga beliau wafat. Sampai beliau wafat itu luasnya sudah sekitar 5.000 meter. Perluasan itu menuju ke sisi utara di atas tanah yang telah diwakafkan oleh pemiliknya. Nah, ini termasuk saudagar kaya yang gemar berwakaf, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini tipe saudagar yang sangat-sangat dermawan, sehingga dia pernah mendermakan hartanya itu hampir separuh dari hartanya untuk jihad fisabilillah, untuk perang, untuk logistik perang. Selain mewakafkan tanahnya untuk perluasan Masjid Nabawi, Abdurrahman bin Auf yang saat itu memiliki 3 rumah, hebat. Dia seorang pendatang tapi karena bisnisnya itu ulet dan luar biasa, langsung menjadi kaya. Salah satu rumah yang diwakafkan itu digunakan untuk menempatkan tamu-tamu Rasulullah yang menginap. Jadi ide bikin hotel itu sebenarnya sudah ada sejak masa itu, tapi mungkin pengelolaannya bukan seperti hotel di era modern ya. Utsman bin Affan itu juga pernah mewakafkan sumur yang namanya Bi'ru Rumah. Ini sumur semula dimiliki Yahudi dan dibisniskan. Umat Islam yang mengambil air di situ bayar, dikenakan bayaran. Namun karena Yahudi ini dikenal sebagai orang yang cenderung pelit, cenderung mempersulit urusan umat Islam, akhirnya Rasulullah menganjurkan, coba itu ditawar, dibeli aja dengan harga yang tinggi. Dan Utsman termotivasi oleh kata-kata Nabi, barang siapa yang membeli sumur rumah maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lalu tergeraklah hati Utsman. Nabi sukses memotivasi dan menggerakkan literasi wakaf, sehingga para sahabat Nabi menjadikan wakaf saat itu menjadi gaya hidup, terutama bagi mereka yang kategori ekonominya berada atau agnia. Abu Talhah radhiyallahu an juga mewakafkan kebun terbaiknya, yaitu apa? Kebun Bairuha. Padahal kebun itu adalah harta yang paling dicintainya. Mengapa dicintai? Karena paling menghasilkan banyak buah kurma dan paling produktif. Jadi kalau melihat praktek wakaf ini, kelihatannya wakaf itu bukan sisa-sisa.
Wakaf itu bukan sesuatu yang sudah tidak dipakai lagi. Justru wakaf yang ideal itu adalah wakaf berupa harta yang dicintai itu. Abu Thalhah termotivasi oleh ayat yang sebelumnya baru saja diturunkan kepada Rasulullah. Kamu sekali-kali lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Menafkahkan atau membelanjakan harta itu sebagiannya bisa melalui jalur wakaf. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Umar bin Khattab juga mewakafkan tanah di Khaybar. Dulu waktu perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah itu Umar bisa memiliki atau menguasai tanah-tanah yang ditinggalkan atau yang direbut dari kaum Yahudi Khaybar pada waktu itu. Tanah Khaybar ini sangat disukai olehnya karena subur dan banyak hasilnya. Umar meminta nasihat kepada Rasulullah, maka Rasul menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal ini. Berarti kita boleh wakaf tanah pertanian atau perkebunan, tanahnya tetap kita miliki, tetap menjadi hak milik kita, sedangkan hasilnya itu yang kemudian dikelola atau dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Dan itu sekarang banyak terjadi di sebuah PCM ya, kalau nggak salah PCM atau PRM ya, di Kinali ya, Sumatera Barat itu, kayaknya PCM ya, itu punya rumah lantai 3 lantai, yang bawah dijadikan sebagai kantor, yang di atasnya itu ternyata ditinggali burung walet, jadi ada burung waletnya. Tentu kita akan bisa mengambil manfaat dari sarang burung walet itu kalau dikelola. Nah, kemudian ada yang memodali, yang bikin sarang, tempat-tempat sarangnya, yang mengamankan, yang menjaga, kemudian nanti yang memanen lalu menjualnya gitu. Itu kan perlu modal, perlu biaya. Nah, kita bisa misalnya berwakaf seperti itu dari segi permodalannya, dan hasilnya nanti ya sebagian misalnya sesuai dengan ikrar dan akadnya, sebagian untuk kantor, sebagian untuk pendidikan, dan mungkin sebagian juga bisa untuk dinikmati sendiri. Itu boleh. Artinya apa? Wakaf itu memang betul-betul bisa menghadirkan atau membawa kemanfaatan yang banyak, yang besar bagi umat Islam. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mencatatkan wakafnya dalam akte wakaf yang dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya kepada masyarakat luas. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat lain yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Umar ini juga termasuk pelopor gerakan wakaf, dan gerakannya dibuka secara umum, diumumkan secara publik, agar apa yang sudah diwakafkan itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat. Jangan sampai wakaf itu diem-diem atau tidak diumumkan publik, bahwa wakaf itu kan sebetulnya menyebabkan terjadinya alih kepemilikan dari kepemilikan personal pribadi menjadi milik publik, menjadi milik umat, dan itu perlu orang tahu. Karena itu maka perlu diumumkan, perlu disampaikan kepada masyarakat supaya nilai kemanfaatannya bisa lebih banyak. Orang-orang Barat dan Eropa terkesima dengan fakta sejarah ini. Mereka pun akhirnya mengakui bahwa Islam adalah penggagas pertama wakaf keluarga. Hal itu secara terang-terangan dinyatakan di dalam ensiklopedia Amerika, di mana sebelumnya tidak pernah dikenal dalam perundang-undangan manapun di dunia yang namanya wakaf itu.
Itulah tadi saya katakan wakaf itu unik. Wakaf itu ajaran yang luar biasa, bermanfaat bagi umat dalam jangka panjang. Itulah sekelumit kisah para sahabat yang selalu mewakafkan sebagian harta yang dicintainya untuk kemaslahatan bersama. Karena itu Rasulullah memberi kabar gembira dalam hadisnya yang masyhur, ada 10 orang sahabatnya yang dijamin masuk surga, dan mayoritas itu memiliki gaya hidup wakaf. Itu artinya apa? Salah satu tiket untuk bisa masuk surga itu adalah melalui wakaf. Walaupun nanti pintu-pintu surga yang ada 8 itu namanya beragam ya, tapi salah satu diantaranya adalah sodakoh, babus sodakoh. Selain ada babu ar-royan, ada babul jihad dan lain sebagainya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Thabit, dan Abu Ubaidillah ibnul Jarrah memiliki peran lain sebagai tokoh intelektual, birokrat, dan panglima perang. Ali bin Abi Thalib bahkan oleh Rasulullah disebut sebagai pintu gerbang ilmu. Berarti wakafnya Ali itu lebih banyak di dunia intelektual, karena dia banyak mengajari, menyampaikan hadis-hadis Nabi, mendidik umat. Ibaratnya kata Rasul, aku adalah kota ilmu ya, ana madinatul ilmi wa Ali babuha, dan Ali pintunya, karena dia dididik oleh Nabi sejak kecil. Sahabat yang masih remaja atau masih anak-anak yang masuk Islam itu adalah Ali, dan beliau tinggal bersama Nabi. Zaid bin Thabit terkenal sebagai sekretaris pribadi Rasulullah. Jadi beliau ini juga punya peran, tenaganya dalam menulis, menyalin itu kalau kita lihat dengan kacamata sekarang itu masih dirasakan manfaatnya, walaupun Quran yang ditulisnya itu sudah barangkali sudah tidak ada. Namun berkat jasa beliau itulah Quran kemudian bisa disalin, diriwayatkan dan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Demikianlah para sahabat Nabi itu menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Mereka selalu berlomba-lomba dalam berwakaf dan memberikan harta terbaiknya untuk kemaslahatan umat Islam. Jika umat membutuhkan gerakan, maka para sahabat itulah yang berebut mengambil peran dan berwakaf. Jadi ibarat apa ya, lelang gitu ya. Wakaf itu termasuk lelang yang di masa Nabi yang paling banyak diminati. Orang ingin berebut di situ. Fastabiqul khairat di bidang wakaf itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi wakaf dan ziz itu termasuk amalan yang sangat dahsyat. Dalam Islam, ziswa itu menjadi solusi terhadap berbagai persoalan umat. Jadi kalau ada lembaga pendidikan yang bangunannya mau ambruk, maka wakaf ini ziswa ini harus bisa menjadi solusi, harus mau merenovasi ya. Jangan sampai dibiarkan nanti santri atau peserta didiknya jadi korban karena ambruk misalnya. Ziswa itu mesin penggerak pembangunan peradaban Islam sepanjang masa. Masjid, lembaga pendidikan, organisasi sosial keagamaan dan sebagainya pada umumnya bisa eksis dan bertahan karena didanai oleh zakat, infak, sedekah dan wakaf. Bahkan universitas yang masih eksis hingga sekarang, Universitas Al-Azhar di Mesir yang umurnya sudah lebih dari 1000 tahun, Muhammadiyah, sekarang ini sudah 113 ya, mohon maaf ini masih tertulis lama, nanti saya perbaiki. Gontor juga sama, sudah hampir 100 tahun ya, tinggal setahun lagi. Itu semua bisa tetap bertahan, bisa tetap eksis karena wakaf. Jadi peran ziswa itu luar biasa besar dalam
mempertahankan eksistensi umat Islam. Dasar hukum wakaf itu antara lain diinspirasi oleh ayat 245 surat Al-Baqarah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Jangan dipahami Allah itu miskin sehingga perlu diberi pinjaman, ya. Jangan. Meminjami dalam konteks ini adalah kita berderma, kita bersedekah, kita wakaf untuk kepentingan agama Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu adalah berupa harta, berupa jasa yang betul-betul kita berikan dengan niat yang ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dasar hukum wakaf juga dapat kita temukan dalam Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan ini mungkin tidak pernah kita temukan di dalam kitab suci manapun. Perumpamaan ini mengandung motivasi yang kuat bahwa apa yang kita dermakan, kita sedekahkan, kita wakafkan, meskipun sedikit, meskipun kecil, itu nilainya berlipat-lipat, pahalanya itu dikalikan sekian kali. Mulai dari ini dilipatkan menjadi berapa ini? 100, kemudian kalau satu tadi satu tangkai itu ada 100 biji, berarti 100 kali 7, 700. Dan memang prinsipnya di dalam Islam kebaikan itu selalu dilipat gandakan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, mendatangkan kebaikan satu saja, maka nilainya akan dilipatkan minimal 10 kali lipat. Sedangkan keburukan atau kejahatan hanya akan dibalas setimpal. Kalau dia jahatnya misalnya katakanlah mencuri ya 1000 misalnya, maka balasannya ya kurang lebih senilai 1000 itu tidak dilipat gandakan. Itulah bukti Allah itu maha kasih sayang. Selain daripada itu, nah ini yang kemudian banyak dipedomani oleh umat Islam adalah bahwa amal manusia itu terputus, berhenti dan selesai dengan meninggalnya seseorang, kecuali, nah ada kecualinya, kecuali tiga hal yang akan terus mengalir pahalanya meskipun yang bersangkutan telah tiada. Idza matal insan, atau di hadis yang lain idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasati asya. Di hadis yang lain illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bihi au waladun shalih yad'ulah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Wujudnya yang paling utama itu adalah wakaf, ilmu yang terus bermanfaat dan dimanfaatkan. Wujudnya kalau kita ngajar, kalau kita berbagi ilmu, kalau kita menulis karya ilmiah, apakah buku ya, tulisan di majalah, di koran, dan terus dibaca oleh para pembacanya, maka pahalanya itu akan tetap mengalir meskipun yang bersangkutan sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi karya-karya ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i yang bukunya masih terus dikaji, kitab-kitab hadis yang ditulis misalnya oleh Imam Malik, Al-Muwatta, Musnad Ahmad bin Hambal, Bukhari, Muslim dan lainnya, itu masih mengalirkan pahala yang tidak pernah ada putusnya selama buku itu
masih terus dibaca, dikaji dan diamalkan oleh orang yang datang sesudahnya. Di antara yang dipahami oleh ulama terkait dengan hadis tersebut adalah sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Mereka memahaminya itu sebagai wakaf. Pahala wakaf itu tidak terhenti, pahala wakaf itu terus mengalir selama kemanfaatan dari yang diwakafkan itu masih terus dijalankan dan dinikmati oleh umat Islam. Nabi SAW pernah bersabda, orang yang dermawan, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Wajar kemudian Allah mengapresiasi kemurahannya itu dengan memberikan pahala yang tanpa putus, terus menerus. Dekat dari manusia, dekat dari surga, dan jauh dari neraka. Dengan kata lain, wakaf itu menjadi salah satu tiket untuk masuk surga dan menjadi salah satu tameng kita untuk tidak disentuh api neraka. Sebaliknya, orang yang kikir itu, kata Nabi, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tetapi dekat dengan neraka. Karena itu harta pertanggungjawabannya itu ganda di akhirat. Yang lain-lain itu ditanya cuma satu, umur digunakan untuk apa? Ilmu sudah diamalkan atau belum, gitu kan? Kesehatan yang selama ini kita nikmati itu sudah digunakan untuk apa saja. Lalu ketika berkaitan dengan harta yang ditanya itu dua, ganda. Dari mana asal usulnya dan untuk apa dibelanjakan atau digunakan. Maka ada peluang terbuka bagi kita untuk membelanjakan harta kita, untuk mendermakan harta benda kita untuk wakaf, untuk kepentingan umat Islam. Apa fungsi wakaf yang pernah diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW? Setidaknya ada 6 fungsi ya. Yang pertama, fungsi membangun kedermawanan sosial dan kemandirian umat. Dengan ada yang berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf, paling tidak kita bisa menandai bahwa umat ini masih punya rasa peduli, masih memiliki hati untuk bersikap empati dan berbagi kepada sesama. Itulah membangun kedermawanan melalui wakaf. Yang kedua, mengurangi pengangguran, kemiskinan. Ini juga penting. Kalau misalnya wakaf-wakaf produktif itu digunakan untuk membuka lahan-lahan baru, lahan pertanian, perkebunan, niscaya itu akan menyerap banyak tenaga kerja dan berarti kita ikut membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Rakyat kita ini banyak yang nganggur. Maka aset wakaf umat ini perlu dipikirkan bagaimana supaya wakaf itu tidak hanya mengendap uangnya di bank yang justru memanfaatkan tuh mereka, tapi bagaimana uang ini untuk kegiatan usaha yang produktif. Apakah misalnya membuka lahan baru untuk ditanami tanaman-tanaman yang diperlukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan ya. Kita ini sekarang sudah semakin melambung, melangit harganya ya. Karena apa? Karena ketersediaan pangan kita itu semakin hari cenderung tidak bisa mengimbangi kebutuhan yang ada, cenderung menurun. Di samping beralihnya lahan-lahan yang semula produktif menjadi lahan-lahan untuk ditanami gedung, bukan ditanami singkong ya, bukan ditanami tanaman produktif ya. Dan ini kemudian juga berdampak, misalnya ketika hujan dikit aja tergenang banjir gitu ya. Yang ketiga, mengurangi beban belanja negara di bidang pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Pemerintah itu seharusnya berterima kasih besar kepada organisasi sosial keagamaan, antara lain seperti Muhammadiyah, karena sudah membantu memberi layanan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi kepada rakyat Indonesia melalui amal usaha yang ada, ya kan? Coba
lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah atau negeri bisa nggak melayani semua? Dan ini sudah terbukti di masa COVID yang lalu, rumah-rumah sakit Muhammadiyah itu menjadi pusat-pusat perawatan penyembuhan mereka yang mengalami COVID, ya kan? Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur atau aset yang tidak produktif, belum fungsional. Jadi wakaf ini sekali lagi betul-betul bisa menumbuh kembangkan produktivitas selama pengelolaannya itu profesional. Namun kadang-kadang ya namanya manusia ada saja diberi wakaf tertentu tapi nggak dikelola-kelola, tidur. Sehingga kasihan yang wakaf itu menunggu manfaatnya, menunggu pahala jariahnya tidak kunjung muncul karena tidak dikelola dengan baik. Yang berikutnya, membangun peradaban umat untuk jangka panjang. Ke depan ini kita memerlukan peradaban berkemajuan yang berbasis iman, ilmu, dan amal soleh. Dan di antara contoh yang paling konkret dalam pembangunan peradaban itu adalah apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan juga oleh sebagian organisasi sosial keagamaan. Membangun lembaga pendidikan, membangun ukhuwah Islamiyah, menyediakan layanan kesehatan, medis, membangun jiwa kewirausahaan umat dan sebagainya, sehingga umat itu merasa terbantu, merasa bisa diberdayakan. Yang keenam, meningkatkan aset produktif umat Islam demi kemaslahatan dan kemakmuran bersama. Mestinya masjid itu bisa menjadi pusat pembangunan peradaban, bukan sekedar tempat kita beribadah, sholat ya, misalnya ngaji gitu ya. Lebih dari itu, masjid di masa Nabi juga diberdayakan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, diberdayakan oleh Nabi sebagai pusat layanan kesehatan, karena sebagian tentara umat Islam yang mengalami luka dalam perang itu juga dirawat di masjid, diberikan pengobatan di masjid ya. Jadi masjid itu fungsinya luar biasa sebagai pusat gerakan peradaban. Sebagai pusat gerakan peradaban, maka pengelolaan masjid itu harus berwawasan peradaban, bukan hanya berwawasan pokoknya dikumandangkan adzan, diselenggarakan sholat wajib, titik gitu. Saya kira tidak. Itu terlalu menyempitkan dan membuat masjid itu menjadi kurang fungsional. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wakaf itu banyak manfaatnya. Berdasarkan tujuan, ada wakaf sosial, ada wakaf keluarga, ada wakaf gabungan. Wakaf sosial ini jelas seperti yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Persis dan sebagainya, membangun lembaga-lembaga pendidikan, pesantren ya. Lalu wakaf keluarga, bisa saja satu keluarga atas nama X misalnya menyediakan lahan untuk pemakaman, tapi khusus keluarga. Bisa juga satu keluarga itu wakaf untuk kepentingan umat juga, atau gabungan, itu termasuk gabungan tuh kategorinya, ya sosial ya keluarga. Kalau pemanfaatannya itu lebih luas, lebih umum, lebih menjangkau semuanya, itu merupakan wakaf gabungan, wakaf sosial. Dari segi batasan waktu, itu ada wakaf abadi dan wakaf sementara. Jadi kalau tanah yang dibangun di atasnya pesantren dan oleh wakifnya itu tidak dibatasi jangka waktu pemanfaatannya, maka itu namanya wakaf abadi. Tapi kalau misalnya tadi seorang dokter yang praktek di hari tertentu saja dan selama hidupnya, berarti itu wakaf sementara di hari Jumat dan sementara selama dia masih hidup gitu. Berarti kalau beliau sudah meninggal, sudah tidak ada lagi nilai wakafnya karena sudah selesai gitu ya. Dari segi penggunaannya ada wakaf langsung dan ada wakaf produktif.
Wakaf langsung itu pemanfaatnya langsung dirasakan. Wakaf produktif misalnya dalam bentuk usaha, bisnis, perhotelan, itu bisa dari hasil wakaf dikelola lagi, dikembangkan lagi, punya nilai manfaat yang jauh lebih besar. Misalnya ketika kita membuka lahan, sebut saja lahan sawit gitu ya, yang sekarang banyak dikuasai oleh non muslim gitu ya. Nah, ini bisa sangat produktif baik dari segi hasilnya maupun dari segi pemanfaatannya. Selain daripada itu juga ada nama wakaf lain. Satu wakaf benda, itu jelas ada bendanya. Kita wakafkan mobil ini untuk jenazah gitu misalnya ya, untuk pengurusan jenazah. Ada wakaf tunai, bentuknya adalah uang tunai, bisa cash keras, bisa juga melalui transfer, bisa melalui QRIS dan melalui aplikasi-aplikasi yang lain. Sekarang ini sudah banyak itu ketika ada donasi-donasi itu lewatnya seperti itu, lewat jalan seperti itu. Ada wakaf manfaat. Wakaf manfaat itu adalah wakaf berupa barang, produksi, jasa atau manfaat dari investasi. Wakaf ini cenderung bersifat sementara, muakkad, temporer. Jangka waktunya juga tertentu sesuai dengan yang diikrarkan oleh wakif di hadapan nadhir. Sebagai contoh misalnya di antara Bapak Ibu katakanlah punya pom bensin. Di pom bensin itu ada 10 selang. Ya, entah ada Pertalite, Pertamax Plus atau apa ya, 10 selang. Bapak berikrar di hadapan nadhir untuk mewakafkan 2 selang. Yang diwakafkan apanya? Keuntungannya. Sebut saja 1 liter Pertalite yang harganya 10 itu, kata Bahlil kan modalnya 4.000 nih. Kata Bahlil, kata Purbaya 4.000 gitu kan. Berarti untungnya yang 6.000 itu untuk kepentingan umat Islam. Modalnya, harga dasarnya tetap kembali yang punya. Nah, itu wakaf manfaat seperti itu. Sama dengan yang tadi saya contohkan di awal. Bapak Ibu punya hotel, isinya 100 kamar. Yang 10 kamar itu diikrarkan selama 10 kamar itu dihuni oleh pengunjung atau oleh tamu, maka hasilnya untuk umat Islam. Terserah nanti sesuai dengan peruntukannya. Kenapa nih? Mati ya. Itu namanya wakaf manfaat ya. Jangka waktunya tidak panjang, tidak abadi. Sebagai contoh wakaf yang sampai sekarang itu masih produktif adalah wakaf dari Utsman bin Affan. Dulu pernah mewakafkan kebun kurma. Kebun kurmanya itu hasilnya dikelola lagi. Ini yang nanti namanya wakaf produktif. Menjadi hotel atau menjadi bangunan yang multifungsi. Ada yang untuk bisnis, ada untuk perhotelan, perkantoran dan sebagainya. Hasilnya nanti bisa digunakan untuk pengelolaan Masjid Nabawi misalnya, untuk membiayai tamu-tamu negara yang ingin apa di sana misalnya seperti itu. Nah, sampai sekarang wakafnya Utsman ini selain pahalanya yang belum pernah berhenti, juga kemanfaatannya yang terus berkembang. Wakaf Hotel Grand Zamzam yang ada di samping Masjidil Haram itu adalah hasil keuntungannya misalnya itu diperuntukkan untuk pengelolaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, untuk kebersihannya, untuk listriknya. Silakan nanti Bapak Ibu searching, cari di internet betapa Masjidil Haram itu kalau di total jumlah pembiayaannya itu luar biasa besar. Misalnya saja untuk listriknya itu sekian juta watt misalnya, saya lupa itu angkanya ya. Untuk petugas kebersihannya yang ada 4 apa 3 shift itu sekian banyak. Belum lagi untuk menggaji imam-imamnya, muadzinnya, bilalnya, dan tenaga-tenaga ahli lainnya. Yang ngurusi sound systemnya itu sendiri, yang ngurusi kelistrikannya sendiri,
yang ngurusi aset wakaf Quran di dalam masjid sendiri, perpustakaan sendiri, dan lain, termasuk yang ngurusi air zam-zam sendiri. Oh, banyak sekali itu. Tapi itu bisa ditutupi oleh hasil pengelolaan dari Hotel Grand Zam-Zam. Bahkan kita sangat kagum ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu nggak ada kotak amal. Coba kalau ada kotak amal, saya kira satu hari udah langsung penuh itu. Saking banyak orang yang ingin amal gitu ya, saya yakin itu. Tapi mengapa nggak dibuka? Antara lain karena mungkin ya ini negara kerajaan dan negara yang punya gengsi tinggi, masa kita nggak bisa mengatasi hal yang seperti itu. Mungkin kalau yang mau wakaf barangkali ada salurannya tersendiri ya, mungkin lewat transfer atau apa ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini sumur Utsman bin Affan ya, wakafnya sumur yang dulu dibeli dari mana? Dari Yahudi ya. Ini harganya di waktu itu kalau dikrus sekarang itu 20.000 dirham itu kurang lebih sama dengan 5 miliar. Coba, Utsman di masa itu sudah bisa wakaf senilai itu ya, luar biasa. Dan itu akhirnya gini, Yahudi itu karena ya ini strategi dakwah yang sangat cerdas dari Nabi ya. Itu kan awalnya pembeliannya nggak boleh langsung semuanya, tapi di paru-paru. Jadi 3 atau 4 hari itu umat Islam yang punya giliran bisa mengambil air gitu kan. Nah, Nabi mengajari supaya pada saat giliran umat Islam mengambil, ya udah ambil sebanyak-banyaknya, sehingga 3 hari berikutnya yang menjadi giliran atau haknya Yahudi nggak ada yang beli di situ. Akhirnya lama-lama Yahudi merugi atau merasa waduh kalah saing ini, atau umat Islam terlalu cerdas di situ. Kemudian dijual utuh atau semuanya seharga ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini tadi saya sudah contohkan wakaf manfaat berupa barang. Misalnya kita mempunyai mobil yang direntalkan, hasil keuntungan rental setelah dikurangi honor supir, uang bensin dan tol misalnya, diberikan kepada pembangunan perpustakaan di madrasah atau pesantren tertentu. Mobil rental ini pun kalau banyak bisa juga kita batasi tertentu sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ini mobil khusus untuk travel mereka yang berwisata kemana gitu, yang isinya 10 orang misalnya, seperti itu boleh dalam jangka waktu tertentu. Contoh wakaf manfaat lainnya berupa jasa. Tadi saya sudah sebut, seorang dokter gigi mewakafkan hasil kerjanya melayani perawatan dan pengobatan gigi selama seorang pasien dari 10 pasien setiap hari, atau di hari tertentu, misalnya hari Jumat tadi saya sebut, itu juga bisa hasilnya ya, jasanya itu digunakan untuk kepentingan umat Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi pengembangan wakaf agar ini menjadi strategi dakwah dan strategi pemajuan umat? Islam menyediakan 2 instrumen pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat, yaitu melalui zakat, itu cenderung dibagi habis tadi distribusinya, dan melalui wakaf yang bersifat produktif dan jangka panjang. Pemanfaatan dana ZIS itu seperti tadi saya katakan untuk 8 golongan, samania asnaf, mustahik, fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang terlilit hutang, budak, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal. Jadi dana ZIS itu dimanfaatkan untuk pengembangan software piranti lunak umat Islam, sedangkan wakaf peruntukannya untuk pengembangan hardware yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu kita harus menjadikan strategi pemanfaatan wakaf ini menjadi produktif, fungsional, optimal. Bagaimana optimalisasinya? Optimalisasi fungsi wakaf sebagaimana diteladankan oleh Nabi itu dilakukan dengan 1, penyadaran dan partisipasi umat. Ini yang dalam bahasa sekarang disebut dengan literasi. Semakin melek literasi umat tentang wakaf, mestinya umat Islam semakin kaya.
Tetapi semakin miskin literasinya, semakin sedikit informasi dan pemahamannya tentang wakaf, boleh jadi umat Islam akan semakin miskin. Jadi kekayaan umat Islam, kemakmuran umat Islam itu sangat tergantung pada literasi wakaf. Yang kedua, pengelolaan aset wakaf dengan manajemen modern, terbuka, transparan, amanah dan bersifat produktif. Tadi pagi sebelum Bapak Ibu datang tuh saya lihat di TV yang ada jamnya itu, ada laporan keuangannya rinci. Jumat yang lalu itu berapa uang masuknya, saldonya masih berapa. Itu biasanya hanya diumumkan. Kalau diumumkan yang dengar ya mungkin tahu. Kalau yang datangnya terlambat dan nggak dengar ya nggak tahu. Kalau ini kan bisa nih diulang-ulang ya. Yang ketiga, perlunya lembaga, bisa pemerintah, bisa swasta, yang bersinergi dalam menggali dan mengembangkan potensi dan aset wakaf dengan mendirikan, nah ini yang belum ya, bank wakaf. Ini perlu. Karena apa? Karena bank ini berbeda dengan bank-bank yang lainnya. Ini khusus digunakan untuk mengelola aset wakaf agar lebih produktif dan pemanfaatannya jelas. Yang keempat, perlu adanya pengawasan dan audit kinerja. Tempo hari kan pernah ada ya, lembaga-lembaga yang menerima donasi wakaf seperti itu kemudian disalahgunakan. Direkturnya atau bosnya itu gajinya sangat besar ya, walaupun mungkin belum sebesar direktur Pertamina atau dirut apa gitu ya. Jadi seperti dompet duafa, lazismu, lazisnu, rumah zakat dan lainnya, itu perlu juga diaudit agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan harta milik umat Islam. Yang kelima, aset wakaf harus diorientasikan kepada pembangunan masa depan umat di berbagai bidang. Jangan hanya untuk konsumsi jangka pendek. Kalau itu cukup diatasi melalui zakat tadi, melalui zis tadi. Kalau wakaf itu harus berorientasi masa depan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana Nabi menjadikan wakaf sebagai gaya hidup produktif ini agar mayoritas umat Islam tertarik, termotivasi untuk terus berwakaf. Yang pertama, sekali lagi pentingnya edukasi dan literasi tentang wakaf yang benar, meyakinkan dan menguntungkan. Jangan menakut-nakuti, tapi bagaimana wakaf itu sebagaimana amal-amal yang lain juga kita niati, kita komitmeni agar betul-betul memberi nilai kemanfaatan bagi banyak orang. Yang kedua, tidak ada kisah orang yang berwakaf itu bangkrut. Dan ternyata para sahabat Nabi yang gaya hidupnya wakaf itu rata-rata adalah orang kaya. Rata-rata adalah yang tadinya miskin tapi kemudian kaya dan terus menerus melakukan ziswa. Yang ketiga, wakaf itu nilai dan pahalanya kekal abadi di sisi Allah. Pahalanya terus mengalir meskipun yang bersangkutan sudah meninggal. Dan bahkan wakaf itu adalah deposito amal yang kekal dan dapat menghapus dosa-dosa wakif. Maka salah satu motivasi yang diberikan oleh Nabi tadi apa? Ketika Yahudi begitu berkuasa di Madinah, waktu itu Yahudi mayoritas dan menguasai lahan sumur atau menguasai sumber mata air, maka Nabi terpikir bagaimana umat Islam itu jangan berketergantungan kepada Yahudi tadi. Apa motivasi Nabi tadi? Siapa yang berwakaf sumur atau membeli sumur Yahudi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Sehingga bi'ru rumah yang sudah dibeli oleh Utsman itu pasti menghapus dosa-dosa Utsman. Gaya hidup hanyalah penampakan luar dari kepribadian manusia yang kompleks. Yang tadi saya sebut, gaya hidup itu tidak hanya cukup sekali. Jadi kalau cuman minum kopi sekali saja, apalagi seumur hidup, itu bukan gaya hidup. Tapi kalau minum kopinya sering ya, kemudian dibarengi dengan usaha-usaha produktif lainnya sambil ngopi ya, bukan sekedar ngopi nongkrong gitu ya. Apakah di situ mendiskusikan apa, membuat proyek apa gitu, maka itu akan disebut sebagai gaya hidup. Jadi gaya hidup yang tadinya cenderung konsumtif, ya cenderung konsumtif, misalnya
makan di restoran-restoran mewah dan mahal, itu juga perlu diubah agar kita bergaya hidup sederhana dan saldonya, sisanya itu bisa kemudian dikembangkan menjadi wakaf. Yang terakhir sekali, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa literasi gaya hidup dan pemberdayaan umat itu harus menjadi komitmen kita semua, karena pada dasarnya kita ini harus senantiasa mengembangkan budaya ta'awun, budaya kolaborasi dan kerjasama satu dengan yang lain. Umat Islam itu jika diibaratkan seperti sapu lidi, maka sapu itu bisa berfungsi membersihkan ketika ada ikatan, ketika diikat menjadi satu kesatuan. Kalau cuma satu lidi susah membersihkannya dan bahkan mustahil gitu ya. Karena itu dengan kita berwakaf secara kolektif, berwakaf secara jama'i, dan kemudian dana atau aset wakaf itu dikelola secara profesional, maka dampaknya ini akan sangat besar bagi umat Islam daripada orang per orang ya. Jadi ini menjadi penting kita bergaya hidup seperti ini agar umat Islam bisa bangkit dari keterpurukannya, agar umat Islam bisa membangun peradaban umat dan bangsa ini secara lebih produktif. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kajian tentang wakaf ini menggugah kesadaran kita semua bahwa masih banyak anugerah dari Allah ini yang belum sepenuhnya kita berdayakan. Dan yang perlu kita renungi bersama ini sebagai penutup, kalau kita semua ini diberikan oleh Allah harta, kekayaan, tetapi pemanfaatannya itu berbeda-beda. Harta yang kita makan apa ujungnya? Menjadi energi dan kotoran, itu pasti. Sebagiannya membuat badan kita tetap sehat dan sisanya itu jadi kotoran. Harta yang disimpan dan diwariskan bisa jadi rebutan ahli waris dan bisa juga menyebabkan pertumpahan darah, konflik keluarga. Lalu harta yang disedekahkan itu bisa menjadi bekal dan pemberat timbangan amal kita di akhirat. Sedangkan harta yang diwakafkan itu menjadi investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih semuanya, tapi jangan lupa yang terakhir, karena yang terakhir ini yang akan terus mengalirkan pahala walaupun kita sudah tiada. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.